Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat bosku semua. Alhamdulillah di malam ini minti-minti saya pada menetas ini bosku ya. Dan ini anakan dari terah jali ya, jali silver dan juga blue batik ya. Dan nanti biasanya anakannya itu ada yang sebagian jadi jali dan juga sebagian jadi blue batik. Dan buat bosku yang minat atau ingin memesan anakannya ini bisa hubungi saja WA yang di bawah ini ya, dan bisa kirim-kirim ke seluruh Pulau Jawa ya. Dan yang sebelahnya ini juga bentar lagi pada menetas ini bos, ini masih mengeram ya. Oke, dan pembahasan kali ini kita akan membahas untuk mengenai penanganan ya ketika mindi kita sedang menetas dari petarangan ya. Hal apa saja yang harus kita perhatikan dan kita tangani supaya tidak terjadi banyak kematian ya. Karena biasanya itu kalau kita nggak tahu penanganannya itu bisa terjadi berbagai masalah. Bisa mati keinjek, kadang juga mati dipatok oleh sang jantannya sendiri. Ada juga yang mati karena digigit tikus. Dan kadang juga kalau kita nggak tahu cara memisahkannya bisa membuat indukannya stres ya dan lama bertelur kembali. Nah, dan kita akan bahas masalah-masalah itu supaya kita bisa menangani mindi kita yang baru menetas itu bisa ditangani dengan baik bos ya. Oke, untuk pertama ya, kalau kita sudah lihat mindi-mindi kita dalam petarangan itu sudah pada mulai menetas, sebaiknya kita sering pantau ya. Dan kalau sudah ada yang terlihat kering itu segera dipindahkan di kandang brooding, itu hal yang pertama. Itu untuk bertujuan antisipasi mati keinjak indukannya sendiri dan juga antisipasi untuk serangan tikus ya. Kadang kan ada itu kalau tempat petarangannya gelap itu biasanya rawan diserang tikus. Biasanya itu tikus yang besar atau tikus got ya, atau bahasa Jawanya ada yang tikus tungtung yang besar itu biasanya kadang menyerang anakan entok itu bos. Biasanya hanya dibunuh, digigit saja, nggak dimakan. Terus yang kedua, biasanya kalau Anda punya pejantan yang sifatnya itu galak ya, atau sifatnya suka membunuh anakannya sendiri yang baru menetas itu lebih baik kalau sudah melihat telur-telur entok dalam petarangan itu akan segera menetas atau sudah ada dilihat ada yang menetas itu ditutupin dulu ya. Kalau anakannya masih basah kan nggak bisa, atau mau kita langsung pindahkan ke kandang brooding kan belum kayak belum kuat itu. Jadi biarkan kering dulu tapi ditutupin petarangannya, ditutupin seperti ini supaya pejantan itu tidak bisa mematok atau masuk dalam petarangan untuk mematok minti-minti yang ada di petarangan itu. Soalnya dulu saya pernah pengalaman itu punya pejantan seperti itu bos. Pejantan yang sifatnya itu suka membunuh anakannya sendiri yang baru menetas ya. Kalau punya penyintan seperti itu harus berhati-hati ya. Jadi harus kita pantau untuk entok kita yang baru menetas, atau lebih baiknya pejantannya dipisahkan dulu saja kalau mindi kita itu sudah mulai menetas ya. Supaya tidak banyak minti-minti yang baru menetas itu jadi korban kematian ya. Dan selanjutnya kalau memisahkan minti kita pisahkan dari indukannya ya. Misal sudah terlihat kering itu bisa langsung dipisahkan, dan yang basah dibiarkan dulu, dan kita pisahkan di kandang brooding. Usahakan kandang broodingnya itu jauh dari pandangan sang induk ya. Usahakan jauh dari pandangan sang induk. Kalau bisa sih sang induk tidak bisa mendengar jerit-jeritan mindi-mindi itu, karena kalau sang induk masih mendengar atau bahkan melihat jeritan minti-minti itu, nanti sang induk itu akan berusaha mencari atau mendekati ya, dan itu bisa membuat indukannya itu stres. Kalau indukannya stres nanti bisa menghambat proses perkawinannya bosku. Kalau menghambat proses perkawinan nanti efeknya akan lama bertelur kembali ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk penempatan kandang brooding ya. Usahakan jauh dari pandangan sang induknya. Jangan sampai malah dijadikan satu dari penempatan kandang brooding itu dan indukan itu. Jangan tempatnya itu diposisikan satu ruangan, nanti malah induknya itu akan mendekati anaknya terus dan nggak mau kawin ya, nggak mau bergaul dengan sang jantan ya.
Dan bisa juga indukannya itu ya, setelah kita pisahkan sudah jauh dari pandangan anaknya, kita bisa mandikan ya untuk indukannya yang setelah menetaskan ini, supaya beriainya naik lagi ya, dan mau segera proses perkawinan dengan sang jantan yang nantinya akan bisa cepat bertelur ya. Oke bosku ya, jadi itulah penanganan yang harus kita perhatikan dalam memisahkan minti yang baru menetas dari sang indukan ya. Oke, kita lihat ya bosku, ini ada lumayan banyak ini yang menetas. Kita langsung ambil saja dan kita pindahkan. Dan indukannya yang ini agak galak ini bos, lebih baik diambil dulu saja. Ini suka matok itu, yang indukan ini suka matok ini bos, galak banget ini. Dipindahkan saja ya, biar mudah untuk mengambil anaknya. Oke, ada berapakah ekor? Lumayan ini bosku ya. Kemarin itu ada 17 butir ya. Dan kayaknya cuma ada 1 butir yang gagal menetas ya. Oke bosnya, jadi ini ada 16 ekor ya yang menetas dan hanya 1 butir yang gagal menetas, dan ini menurut saya cukup baik sekali ya. Oke, kita langsung saja untuk langsung taruh di kandang brooding ya. Oke bosku ya, kita sediakan lampu. Untuk lampunya ini ukuran 5 watt ya, tapi yang panas banget. Kalau kalian bingung cari ya bisa cari di toko lampu, nanti tanya untuk ayam ya, lampu untuk brooding ayam, untuk penghangat ayam atau endok, nanti dikasih tahu biasanya dari toko lampunya. Itu cari yang lampu 5 watt tapi panasnya luar biasa ya, bisa PS55 atau PS47 ya, itu sudah cukup panas. Setelah itu kita sediakan minum. Untuk minumnya ini kasih tambahan E4 ya, E4 probiotik itu sama gula pasir ya. Untuk 1 liter air itu bisa dikasih 1/4 tutup botol E4 dan 1 sendok gula pasir saja ya, supaya ini bisa membuat stamina mindi kita itu kuat ya. Setelah itu juga bisa disediakan pakan fur murni ya. Jadi begitulah ya untuk proses atau perawatan mindi yang baru menetas ya. Dan untuk yang bertanya seperti ini, bos, apakah sudah tidak menggunakan mesin tetas lagi? Nah, oke, akan saya jawab ya. Jadi saya menggunakan mesin tetas tapi tidak untuk entok hias ya. Kalau untuk entok hias ini kan saya kan populasinya masih skala kecil ya, karena entok hias kan ya hanya untuk hias, harganya kan di atas lokal atau entok pedaging ya, harganya di atas entok pedaging, jadi tidak produksi banyak ya. Jadi saya biarkan dirahmi secara alami. Tapi kalau untuk pedaging, entok yang khusus dijual daging, itu saya tetaskan di mesin tetas. Tapi untuk pengelolaannya itu sedang dikelola teman saya ya. Jadi ya saya punya mitra gitulah ya, punya mitra, dikelola teman saya. Jadi jarang saya video untuk entok-entok yang sistem daging itu, karena tidak ada di kandang saya ini ya, kandangnya lumayan jauh dari tempat saya, maka jarang saya menunjukkan videonya. Yang penting kan materi-materi saya dalam peternak entok itu bisa tersampaikan ya. Kalau untuk gambar atau video itu hanya bisa untuk ilusi atau apalah ya. Jadi seperti itu. Saya tetap menggunakan mesin tetas tapi untuk yang sistem pedaging yang skalanya skala penetasannya itu lebih banyak ya, lebih banyak populasinya. Kalau untuk hias ya masih alami seperti ini ya, karena populasinya cuma sedikit. Jadi seperti itu bos ya. Oke bosku ya, jadi sudah jelas ya bosku apa yang saya sampaikan tadi, semoga bisa dipahami ya. Dan jangan lupa juga bosku, kalau minat untuk pesan doi atau minti
hias rambut jenis jali dan blue batik ini, bisa hubungi WA yang di bawah ini ya, bisa kirim-kirim sepulau Jawa ya. Oke, salam sejahtera, salam damai, dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.